Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nihayatul Mayaza. Saya dari kelas C, Prodi Teknik Geologi dengan NIM 45242450. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang materi membangun persatuan dan keberagaman yang dinamis. Membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis. Masuk kepada pendahuluan. Keberagaman di Indonesia, suku, agama, budaya, dan bahasa persatuan dalam keberagaman, memahami cara menjaga harmoni dalam perbedaan tantangan yang dihadapi, seperti radikalisme, intoleransi, dan fanatisme. Kita masuk kepada pengertian dari fikih ikhtilaf. Fikih ikhtilaf adalah perbedaan pandangan dalam pemahaman hukum Islam yang disebabkan oleh variasi metode penafsiran dan pemahaman dalil syar'i Al-Quran dan hadis. Ikhtilaf dapat terjadi karena perbedaan dalam metode ijtihad, penafsiran nas, atau situasi sosial yang dihadapi ulama di berbagai tempat dan waktu. Perbedaan ini dianggap sebagai rahmat selama tidak menimbulkan perpecahan. Prinsip fikih ikhtilaf. Yang pertama ada toleransi dalam berbeda pendapat, yaitu menghormati pandangan yang berbeda selama berada dalam koridor syariah. Yang kedua ada kesatuan umat, mengedepankan kesatuan dalam tujuan, yakni menjaga persaudaraan Islam di atas perbedaan hukum. Selanjutnya materi tentang cinta tanah air. Cinta tanah air atau hubbul waton adalah rasa kecintaan dan keterikatan seorang terhadap negara tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Dalam Islam, mencintai tanah air dianggap sebagai bagian dari iman yang diekspresikan melalui kontribusi terhadap kemakmuran dan kestabilan bangsa. Ada berbagai hadis yang mengisyaratkan kecintaan Nabi Muhammad SAW terhadap Mekah sebagai tanah kelahirannya. Penerapannya ialah Muslim harus mendukung pembangunan dan perdamaian di negara mereka sebagai wujud dari cinta tanah air. Kearifan lokal. Kearifan lokal adalah gagasan nilai, kebiasaan, dan tradisi yang dikembangkan secara lokal dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat tertentu. Hubungan dengan Islam, yaitu Islam menghargai kearifan lokal selama nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, Islam dapat memperkuat kearifan lokal yang selaras dengan prinsip syariah. Contoh kearifan lokal di Indonesia yaitu gotong royong, musyawarah untuk mufakat, toleransi antar umat beragama, dan penghormatan terhadap alam. Selanjutnya ialah bahaya radikalisme. Radikalisme adalah paham atau gerakan yang menginginkan perubahan drastis dalam struktur sosial atau politik dengan cara-cara yang ekstrim, seringkali mengabaikan norma dan hukum yang berlaku. Ciri-cirinya yaitu intoleransi terhadap perbedaan, penolakan terhadap dialog, pemaksaan kehendak, dan fanatisme buta terhadap ideologi tertentu. Selanjutnya ada dampak dari radikalisme yaitu mengancam persatuan bangsa, menciptakan konflik sosial, merusak kerukunan antar umat beragama, dan memicu tindakan kekerasan. Radikalisme dalam konteks Islam. Radikalisme agama adalah kelompok-kelompok yang menafsirkan ajaran agama secara ekstrim, sering memanipulasi ajaran untuk tujuan politik. Pemikiran yang salah, yaitu menganggap diri paling benar dan pihak lain sebagai musuh atau kafir. Solusi dari mengatasinya dari radikalisme adalah pendidikan moderasi, dialog antaragama, dan penguatan nilai-nilai toleransi. Membangun persatuan. Yang pertama yaitu tentang menghargai perbedaan atau menghormati ikhtilaf, kearifan lokal, dan identitas nasional sebagai kekuatan untuk menciptakan kesatuan dalam keberagaman. Yang kedua ada peran pendidikan. Mengajarkan pentingnya dialog, toleransi, dan moderasi untuk menangkal radikalisme. Yang ketiga ada pendidikan moderat, menumbuhkan pemahaman agama yang seimbang dan sesuai dengan konteks kebangsaan. Penutup, keberagaman adalah kekayaan dan persatuan adalah kunci untuk menjaga kedamaian di tengah perbedaan. Fikih ikhtilaf mengajarkan toleransi dalam perbedaan pendapat, sementara cinta tanah air dan kearifan lokal memperkuat identitas nasional. Pentingnya menolak radikalisme melalui pendidikan yang mengedepankan dialog dan moderasi beragama.
Baik, sekian dari pemaparan materi saya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.